Kemarin di teaser review, kita cuma buka sedikit pintu gelap dari dunia The Defects. Sekarang, saatnya kamu benar-benar masuk. Dan siap-siap, karena setelah ini, kamu nggak akan bisa berhenti mikir. Bagaimana kalau sosok yang harusnya melindungimu justru dalang di balik hancurnya hidupmu? Masih bisakah kamu percaya siapapun? Kalau dunia di sekitarmu menganggap kamu cuma produk gagal yang bisa dikembalikan atau dihapus begitu saja. Ini bukan drama biasa. Ini mimpi buruk yang terlalu nyata. Dari balik layar yang sunyi, kita coba bongkar apa yang mereka sembunyikan. Hai Sobat Layar, selamat datang kembali di Cinescope 08. Hari ini kita bahas satu drama Korea yang pendek durasinya, tapi panjang lukanya. Judulnya The Defects 2025, tayang di video. 8 episode saja, tapi 6 episode pertamanya sudah cukup buat bikin nurani kamu tercabik. Kita mulai dari awal cerita, tapi jangan harap ini akan jadi perjalanan yang nyaman. Diperkenalkanlah, Kim Se-hee menjabat sebagai direktur utama sebuah rumah sakit besar dan pemimpin yayasan amal ternama yang kelihatan baik hati, tapi diam-diam menjalankan sistem adopsi ilegal. Anak-anak bisa di-refund dan yang gagal dihapus dari sistem. Secara harfiah, salah satu dari mereka selamat, Ah-hyun. Ia diselamatkan Tae-sik, mantan pembunuh bayaran yang tobat dan mulai menyelamatkan anak-anak buangan. Tapi ketika Tae-sik tumbang, mereka harus bertahan sendiri. Dari sini cerita mulai menanjak cepat. Ah-hyun memimpin kelompok Survival Revenge. Misi mereka, membongkar jaringan adopsi gelap dan membalas semua luka masa lalu. Salah satu langkah awal, menyusup ke pelelangan bayi ilegal. Tapi di balik semua itu, terungkap kenyataan lebih mengerikan. Mereka bukan hanya korban adopsi. Mereka bagian dari eksperimen genetik. Identitas yang mereka tahu ternyata hasil rekayasa. Dan ketika mereka menemukan fasilitas eksperimen itu, semua berubah jadi medan perang. Saat Ah-hyun tertangkap, teman-temannya nekat menyusun rencana ekstrem, menculik Yang Ah-hyun, anak angkat kedua Se-hee, demi negosiasi pertukaran yang nyaris mustahil. Di saat yang sama, aturan hukum baru disahkan. Eksperimen genetik dan program refund manusia kini bukan kejahatan, tapi legalitas baru yang mengerikan. Episode ke-6 inilah yang membawa mereka ke momen tergelap yang belum pernah mereka bayangkan. Tempat persembunyian mereka ditemukan, media menggiring opini, dan mereka mulai dituding sebagai pelaku pembunuhan berantai yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Serangan datang dari segala arah, fisik, psikologis, bahkan politik. Dan ketika api benar-benar membakar satu-satunya tempat yang tersisa, kita dipaksa bertanya, masih adakah ruang untuk anak-anak ini di dunia yang menganggap mereka cacat sejak lahir? Aktingnya nggak main-main. Yum Jung-ah sebagai Kim Se-hee tampil dingin tapi mematikan. Dia bukan cuma antagonis, dia lambang dari sistem itu sendiri. Won Jin-ah membawa Ah-hyun hidup dalam luka. Diamnya berbicara lebih keras dari teriakannya. Visual, gelap, steril, tapi artistik. Setiap adegan bukan cuma gambar, tapi pesan. Bayi dalam tabung, lorong sunyi, wajah berdarah. Semua membentuk atmosfer teror yang cantik. Dan naskahnya, pelan di awal. Tapi makin ke dalam, kamu nggak tahu siapa korban, siapa monster. Dan yang bikin ngeri, kadang mereka orang yang sama. Episode 6 berakhir dengan api. Dan episode 7 memulai lembaran baru. Lebih liar, lebih kelam. Jung-hyun membakar markas, tapi membiarkan anak-anak hidup. Kenapa? Apa motif sebenarnya? Dan di akhir teaser, kita tahu satu hal. Rahim Yang Ah-hyun yang tertunda sedang dipersiapkan untuk eksperimen paling elit, untuk klien paling terhormat. Apakah tim Ah-hyun bisa menggagalkan rencana busuk Kim Se-hee? Saat duka berubah jadi dendam dan kesetiaan mulai runtuh, siapa yang akan berkhianat lebih dulu? Jung-hyun atau Se-hee? Dan yang paling penting, siapa yang sebenarnya paling berbahaya? Anak-anak atau ibu mereka sendiri? The Defects bukan cuma kisah pelarian atau eksperimen rahasia. Ini tentang luka yang ditinggalkan. Dan sistem yang tega menyebut seseorang cacat hanya karena mereka berbeda. Kalau kamu suka cerita yang nggak cuma bikin deg-degan, tapi juga menyentil hati dan pikiran, ini bukan sekadar tontonan. Ini peringatan. Punya pendapat atau rasa penasaran soal episode selanjutnya? Tulis di komentar ya. Siapa tahu, pemikiranmu bisa membuka sisi cerita yang belum kita lihat. Dan jangan lupa, like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar nggak ketinggalan review film seru lainnya di Cinescope 08. Sampai ketemu di layar berikutnya. Dan ingat, stay curious, stay aware, never trust the surface.